Adikarya Persero Tbk merupakan badan usaha milik negara yang bergerak antara lain di bidang konstruksi, real estate, dan investasi infrastruktur. Perusahaan ini awalnya milik Belanda yang kemudian dinasionalisasikan pada tanggal 11 Maret 1960. PT Adikarya menjadi perusahaan konstruksi pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu pada tahun 2004. Perusahaan ini memiliki 3 anak perusahaan, yaitu Adi Persada Beton, Adi Persada Gedung, dan Adi Persada Properti. Performa perusahaan pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan. Dilihat dari quick ratio sebesar 0,91 atau 91%, maka perusahaan Adikarya memiliki likuiditas yang relatif baik. Quick ratio menunjukkan seberapa besar aktiva lancar yang tersedia untuk membayar hutang lancar. Dalam hal ini, perusahaan memiliki aktiva lancar yang dapat menjamin 91% dari hutang lancar. Namun perlu diperhatikan bahwa nilai quick ratio sebesar 0,91 masih di bawah standar industri yang biasanya sebesar 1,5. Dalam beberapa tahun sebelumnya, perusahaan memiliki quick ratio sebesar 0,92 atau 92%. Dengan demikian, perusahaan telah mengalami penurunan likuiditas sebesar 1% dalam 1 tahun. Nilai current ratio tahun 2023 sebesar 1,14 menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, tetapi dengan sedikit kurang efektif dibanding tahun sebelumnya. Nilai current ratio sebesar 1,20 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aktiva lancar yang cukup untuk membayar hutang lancar, sedangkan nilai current ratio adalah 2 kali. Namun, nilai 1,14 juga dianggap cukup baik karena masih di atas rata-rata industri yang umumnya sebesar 100% atau 1,5 kali. Rasio solvabilitas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri dari yang pertama, debt to asset ratio, merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang dengan rumus liabilitas dibagi dengan aset. Hasil perhitungan debt to asset ratio pada tahun 2022 yaitu 0,7 atau dikali dengan 100 yaitu 77%, dan di tahun 2023 yaitu 0,7 atau 77%. Nah, diinterpretasikan bahwa debt to asset ratio tahun 2023 PT Adikarya yaitu 77%, yang artinya dari aktiva perusahaan didanai utang atau modal peminjam sebesar 77% dan sebanyak 23% dibiayai dengan modal dari pemegang saham. Nilai yang baik debt to asset ratio yaitu kurang dari 0,5, sementara nilai 0,6 sampai 0,7 biasanya masih dinilai baik dan wajar, sehingga PT Adikarya dianggap baik karena hasilnya 0,7. Yang kedua, debt to equity ratio yang digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam dengan pemilik perusahaan dengan rumus hutang dibagi dengan ekuitas. Hasil perhitungan di tahun 2022 yaitu 3,53 atau 353%, dan di tahun 2023 yaitu 3,39 atau 339%. Rasio ini menunjukkan bahwa kreditur menyediakan Rp353 di tahun 2022 untuk setiap 100 rupiahnya dan Rp339 di tahun 2023 untuk setiap 100 rupiahnya yang disediakan oleh pemegang saham. Standar umum rata-rata industri sebesar 90%, maka PT Adikarya dianggap kurang baik karena sudah mencapai 353% dan 339%. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Yang pertama, account receivable turnover digunakan untuk mengukur berapa kali piutang itu terjadi dengan rumus penjualan bersih dibagi dengan piutang usaha. Hasil dari perhitungan di tahun 2022 yaitu 4,7 kali dan di tahun 2023 yaitu 4 kali. Rata-rata persediaan umur atau hari pada tahun 2022 yaitu 365 dibagi dengan 4,7 yaitu 77 hari, dan di tahun 2023 yaitu 365 hari dibagi dengan 4 kali sama dengan 91 hari. Ini artinya perusahaan dikatakan buruk karena rata-rata piutang tertagih
dalam waktu 77 hari dan 91 hari. Yang kedua, inventory turnover, yaitu untuk mengukur efektivitas penjualan yang telah dilakukan berdasarkan stok barang yang dimiliki. Dengan rumus, harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Hasil perhitungan di tahun 2022 yaitu 1,6 kali, dan di tahun 2023 yaitu 3,1 kali. Perusahaan PT Adikarya dianggap kurang baik karena hasilnya di bawah rata-rata, yaitu kurang dari 4. Rasio rentabilitas. Rentabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan modal yang bekerja di dalamnya. Rentabilitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus laba dibagi modal dikali 100%. Rentabilitas dibagi menjadi dua, yaitu rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas ekonomi atau disingkat RE atau earning power yang disingkat EP merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba usaha dengan semua modal. RE atau EP dapat dihitung dengan rumus laba usaha dibagi modal sendiri ditambah modal asing dikali 100%. Dari perbandingan perhitungan rasio rentabilitas ekonomi pada tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut. Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan dalam rentabilitas ekonomi PT Adikarya ini terjadi peningkatan. Untuk yang kedua yaitu rentabilitas modal sendiri atau return on equity. Rentabilitas modal sendiri atau sering disebut ROE merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri. ROE dapat dihitung dengan rumus EAT atau Earning After Tax yang biasa disebut dengan laba bersih dibagi modal sendiri dikali 100%. Dari perbandingan perhitungan rasio rentabilitas modal sendiri pada tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut. Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan dalam rentabilitas modal sendiri PT Adikarya ini terjadi peningkatan. Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi rasio rentabilitas ini berarti kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba semakin baik. Kinerja perusahaan pada PT Adikarya Tbk pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi 6,4 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2022 sebesar 6,3 triliun. Selain itu, PT Adi juga mencatatkan penurunan beban keuangan sebesar 18% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya setelah berhasil menurunkan tingkat rata-rata bunga pinjaman. Dari sisi bottom line, PT Adi menunjukkan peningkatan laba bersih sebesar 21% menjadi 12,4 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. PT Adi telah menurunkan utang usaha sebesar 18% dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga total liabilitas pada PT Adi berkurang sebesar 2,7 triliun atau menurun 8% menjadi 30,4 triliun dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan komitmen PT Adi untuk memenuhi kewajiban yang dimiliki. Dalam mencapai target kinerja pada tahun ini, PT Adi menerapkan operational excellence untuk memaksimalkan produktivitas pada proyek-proyek on-hand yang dimiliki, di mana sampai dengan bulan Juni tahun 2023, PT Adi telah memperoleh kontrak baru sebesar 14 triliun atau tumbuh sebesar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, PT Adi bersikap prudent dalam pemilihan setiap proyek baru dan disiplin cash flow dengan penerapan skema pendanaan yang sesuai dengan profil proyek. Biaya modal merupakan biaya sebenarnya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana guna membiayai suatu investasi usaha, baik dari hutang, saham preferen, saham biasa, atau laba ditahan. Fungsi biaya modal sendiri yaitu untuk menurunkan tingkat bunga atau membatasi tingkat keputusan menerima atau menolak investasi. Laporan tahunan yang diterbitkan oleh PT Adikarya mencantumkan ikhtisar modal kerja. Berikut data yang mencantumkan modal kerja bersih PT Adikarya dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan ada kenaikan modal kerja bersih dari tahun 2022 ke tahun 2023 sejumlah 0,35%. Berdasarkan perbandingan laporan keuangan antara tahun 2023 dan 2022, PT Adikarya mengalami peningkatan kas sebesar Rp166.830.690.627 serta mengalami kenaikan kas rasio sebesar 1%, sehingga menunjukkan bahwa PT Adikarya meningkatkan pemasukan kas dan mengurangi pengeluaran kas di tahun 2023. Dan dalam manajemen piutang PT Adikarya, terdapat peningkatan rata-rata piutang
sebesar 2.447.916.937.739 rupiah dan menambahkan volume penjualan sebesar 6.523.999.437 rupiah, sehingga rasio akun receivable turnover turun dari 4,7 kali menjadi 4 kali, serta memperlambat perputaran piutang yang awalnya sekitar 78 hari menjadi 91 hari. Dan dalam manajemen modal kerja, PT Adikarya mengalami penurunan biaya modal bersih sebesar 1.255.626 juta rupiah atau sebesar 25,24% dengan menerbitkan obligasi sebesar 499.900 juta rupiah dan menerbitkan 22 miliar lembar saham dengan harga nominal Rp100 per lembar, dan terdapat 8.407.608.979 lembar dengan earning per share Rp15,50 per lembar, dan earning per share tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat penurunan sebesar Rp2,15 per lembar. Kebijakan untuk meningkatkan performa perusahaan. Perseroan percaya bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik akan mendukung dan meningkatkan kinerja bisnis yang berkelanjutan dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban perseroan kepada para pemangku kepentingan. Komitmen perseroan tersebut ditegaskan di dalam anggaran dasar perseroan dan segenap insan ADI menerapkan praktik-praktik GCG dalam pengelolaan perseroan yang dituangkan dalam pedoman Good Corporation Governance. Dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut, perseroan menyusun kebijakan-kebijakan internal yang senantiasa dikaji relevansinya setiap tahun, guna melihat kesesuaian terhadap kondisi lingkungan bisnis perseroan yang mutakhir. Berikut beberapa kebijakan untuk meningkatkan performa perusahaan. Pertama, meningkatkan efisiensi operasional, mengendalikan biaya, memperbaiki manajemen modal, atau mengevaluasi strategi bisnis untuk memastikan bahwa perusahaan dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih baik bagi pemegang saham. Kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan asetnya dengan memperbaiki proses operasional, merevaluasi portofolio aset, meningkatkan pengelolaan persediaan dan piutang. Ketiga, meningkatkan pendapatan perusahaan dengan cara meningkatkan penjualan, mengoptimalkan biaya, dan meningkatkan efisiensi operasional. Keempat, meningkatkan jumlah kas yang tersedia, mengoptimalkan penggunaan uang kas, dan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi keterlambatan pembayaran.